pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ada. Saya mendaftarkan perkara. Boleh saya lihat berkasnya? Sip. Di sini Ibu mau melakukan gugatan apa kalau boleh saya tahu? Jadi saya itu tiba-tiba dititipkan oleh teman saya. Oh, baik, sebentar ya Ibu, saya cek dulu berkas-berkasnya. Untuk berkasnya sudah lengkap. Selanjutnya Ibu mengisi formulir pengaduan terlebih dahulu. Sekarang diisi. Terus Sudah ya Bu? Ya, saya cek dulu ya. Saya tanda tangan dulu ya. Dalam perkara ini, Ibu dikenakan biaya panjar. Biaya panjar Ibu sebesar Rp345.000. Nanti saya sebutkan di sini. Selanjutnya Ibu langsung ke meja bank ya untuk membayar biaya panjar ini. Setelah dari bank, nanti Ibu langsung ke meja 2 untuk diproses di ekornya. Iya, makasih ya. Ya, makasih. selamat datang di Bank Ijlija. Ada yang bisa dibantu? Jadi saya ini mau membayar untuk skum. Saya cek dulu ya. Jadi untuk tagihan biaya skumnya sebesar Rp345.000. Mau cash atau transfer? Oh, saya adanya cash. Oh iya, silakan. Saya terima uangnya. Baik. Kembali 5.000. Saya siapkan bukti pembayaran dan juga kembaliannya ya. Ini untuk bukti pembayaran dan juga kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali, hati-hati di jalan. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi tadi itu saya harus bayar untuk skum dan ini kwitansinya. Oh, baik, saya cek dulu ya Bu. Baik, ini saya ucap lunas dulu ya. Baik Bu, ini untuk itu bisa melanjutkan pendaftaran perkaranya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ya. Mbak, permisi, apa ini benar meja 2? Oh iya benar Bu, silakan duduk dulu. Jadi gini Mbak, tadi saya itu dari meja 1 terus disuruh ke meja 2 untuk mendaftarkan perkara ekspor. Oh, baik. Boleh saya lihat berkasnya dulu? Iya. Saya cek dulu ya Bu ya. Baik, ini berkasnya udah lengkap. Saya daftarin di akun ekor ya Bu. Iya. Selanjutnya ini udah saya daftarin, silakan Mbak. Ya. Action. Sidang dengan nomor perkara 31 garis miring B garis miring 2024 garis miring PT UN pada Selasa 27 Mei 2025 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan registrasi nomor perkara 31 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN Padang Selasa 27 Mei 2024 yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Asyari
Azila dan tergugat Devina Syafira dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, selamat siang, saudara penggugat dan saudara tergugat. Saudara penggugat, benar nama Anda Nora Arsya Azila? Benar ya? Saudara tergugat, benar Anda selaku Rektor Institut Seni Indonesia bernama Devina Syafira? Benar ya? Apakah para pihak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat kepada tergugat. Apakah sudah menerima salinan gugatan dan memahami isinya? Sudah. Silakan penggugat membacakan surat gugatannya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang, perihal gugatan tata usaha negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Dr. Naura Arsya Azila SPD MSN yang beralamatkan di Jalan ST Syahrir Gang Putri Bungsu nomor 57A RT 22 RW 0 Kelurahan Selayang Bawah, Kecamatan Padang, Panjang Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan pekerjaan pegawai negeri sipil. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama tergugat Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang beralamatkan di Jalan Bahdir Johan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Objek sengketa yaitu keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT garing 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum ISI Padang Panjang periode 2023-2027. Dengan posita bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil dan dosen tetap di lingkungan ISI Padang Panjang yang telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum periode 2023-2027 berdasarkan keputusan yang sah dari tergugat. 2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, tergugat menerbitkan keputusan Rektor nomor 1314/IT7 KPT 2024 yang secara spesifik memberhentikan penggugat dari jabatannya dan mengangkat jabat pengganti antar waktu tanpa melalui proses klarifikasi, evaluasi kinerja yang patut, dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan tersebut, penggugat tidak pernah dipanggil secara patut untuk evaluasi kinerja, tidak pernah diberikan peringatan tertulis, tidak pernah menerima dokumen hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pemberhentian. Bahwa keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban hukum penggugat sebagai pejabat administrasi yang sah. Bahwa keputusan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik secara material berupa kehilangan hak atas tunjangan jabatan maupun secara imaterial yang berupa tanggung jawab kehormatan dan nama baik di hadapan publik dan rekan sejawat. Bahwa keputusan rektor tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 9, pasal 10, pasal 17, dan pasal 77 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Permendikbudristek Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padang Panjang. Bahwa terhadap keputusan tersebut, penggugat telah mengajukan keberatan secara administratif kepada tergugat dan atasan tergugat Menteri, namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana ketentuan hukum, sehingga upaya administratif dianggap telah dilalui secara patut. Dengan petitum yang saya ajukan yaitu untuk mengabulkan gugatan-gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT garing 2024 tanggal 12 Agustus 2024, memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut, memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat tergugat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum ISI Padang Panjang periode 2023 sampai 2027. Hormat saya, penggugat Dr. Naura Arsya Azila. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, bagaimana yang telah dibacakan? Yang Mulia, saya akan memberikan jawaban secara tertulis dan memakan waktu 1 minggu. Baik, bagaimana penggugat? Apakah saudari bersedia? Iya, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan tergugat menyiapkan jawaban. Panitera, kapan sidang berikutnya? Selasa 12 Mei 2020.
Baik, sidang ditunda sampai 12 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para pihak wajib hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang ditutup. Sidang perkara nomor 31 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UKM Padang Selasa 12 Mei 2025 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan tata usaha negara dengan registrasi perkara nomor 31 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UKM Padang yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda pembacaan jawaban tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penggugat atas nama Naura Arsya Azila dan tergugat Devina Safira dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah para pihak dalam keadaan sehat dan siap menghadiri sidang hari ini? Agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Silakan tergugat membacakan jawabannya. Yang mulia, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang dengan perihal jawaban atas gugatan nomor 31 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN Padang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan jabatan rektor yang beralamat di Jalan Bahdar Johan Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan ini memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh nama penggugat Dr. Naura Arsya Azlia dengan objek sengketa keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT garis miring 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum ISI Padang Panjang periode 2023-2027. Dengan jawaban tergugat bahwa keputusan rektor yang menjadi objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan administrasi yang dimiliki oleh tergugat berdasarkan ketentuan dalam status ISI Padang Panjang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendikbudristek nomor 51 tahun 2022 tentang statuta ISI Padang Panjang. Bahwa dalam konteks manajemen organisasi perguruan tinggi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural seperti wakil rektor adalah hak progresif rektor sepanjang dilakukan untuk kepentingan organisasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemberhentian penggugat dilakukan demi kelancaran fungsi kelembagaan, penataan struktur organisasi, dan optimalisasi tata kelola administrasi internal kampus. Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penggugat yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan target kinerja strategis. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja internasional ISI Padang Panjang. Bahwa keberatan dan banding administratif yang diajukan oleh penggugat tidak berubah dasar dan substansi dari keputusan yang telah dikeluarkan. Karena keputusan tersebut bersifat final dan dikeluarkan dalam kerangka manajerial, bukan keputusan yang melanggar hukum atau hak konstitusional seseorang. Bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum formal maupun substansi dalam proses penerbitan keputusan tersebut dan seluruh prosedur administrasi telah dipatuhi secara norma-norma hukum administrasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahwa pemberhentian tersebut tidak menghapus status kepegawaian penggugat sebagai dosen tetap di ISI Padang Panjang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan secara hukum hak-hak pokok penggugat sebagai ASN.
bahwa penggugat tetap memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana PNS aktif dan tidak terdapat bukti kerugian material dan imaterial yang dapat dibuktikan secara sah dalam persidangan, bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan aku tidak dapat dibuktikan secara hukum serta tidak menggugurkan kewenangan tergugat untuk melakukan pengelolaan internal organisasi sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi. Dengan permohonan memperhatikan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT/2024 adalah sah, berlaku, dan mengikat secara hukum. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia. Hormat saya, tergugat, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Devina Safira Yasmin. Terima kasih yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari penggugat? Tidak ada yang mulia. Saya akan menyampaikannya secara tertulis dalam waktu 1 minggu ke depan. Bagaimana untuk pihak tergugat? Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Sidang ditunda dalam 1 minggu. Panitia tanggal berapa? Selasa 19 Mei. Baik, sidang ditunda sampai 19 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang ditutup. Sidang perkara nomor 31/G/2024/PTN Padang Selasa 19 Mei 2025 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan masuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan registrasi perkara nomor 31/G/2024/PTUN Padang yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda pembacaan replik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Arsya Azida dan tergugat Devina Safira dipersilakan masuki ruang sidang. Para pihak dalam keadaan sehat dan siap menduduki sidang hari ini. Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Silakan penggugat membacakan repliknya. Baik, terima kasih waktunya yang mulia. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Padang, perihal replik atas jawaban tergugat nomor 31/G/2024 PTUN Dengan hormat, saya Dr. Naura Arsya Azila SPD MSN selaku penggugat dalam perkara ini dengan menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Yang pertama, membantah seluruh dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat, bahwa tergugat menyatakan pemberhentian telah sesuai prosedur, namun tidak membuktikan adanya mekanisme evaluasi kinerja yang sah, seperti pemanggilan, klarifikasi, atau pemberitahuan hasil evaluasi kepada penggugat sebelum diterbitkannya keputusan. Bahwa hak prerogatif rektor tidak bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik dan aturan formal yang berlaku. Penggugat tidak pernah diberi ruang pembelaan atau kesempatan untuk menjawab tuduhan ketidaksesuaian kinerja. Bahwa kerugian yang dialami penggugat itu nyata, baik dari sisi hilangnya tunjangan jabatan, kedudukan struktural, maupun rusaknya reputasi dan kredibilitas di lingkungan akademik. Bahwa tergugat menghindari substansi hukum, yaitu ketidaksesuaian prosedural dan substansi dalam penerbitan keputusan tata usaha negara yang seharusnya bersifat cermat, objektif, dan transparan. Bahwa tergugat tidak membantah adanya keberatan dan banding administratif yang tidak ditanggapi, yang membuktikan bahwa keputusan tersebut cacat secara formil. Berdasarkan uraian tersebut,
Penggugat tetap pada seluruh posita dan petitum dalam surat gugatan tertanggal 1 Mei 2024. Hormat saya penggugat Dr. Naura Arsya Azila SPD MSN. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada dari tergugat atas replik yang diberikan oleh penggugat? Ya, yang mulia. Saya akan memberikan replik tertulis dan memohon waktu 1 minggu. Bagaimana penggugat bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, sidang ditunda dalam 1 minggu. Panitia, kira-kira tanggal berapa? Selasa 26 Mei 2024. Baik, sidang ditunda sampai 26 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang ditutup. Sidang perkara nomor 31/D/2024/PT UN pada Selasa 26 Mei 2024 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan masuk di ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan registrasi perkara nomor 31/G/2024/PT UN Padang yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda pembacaan duplik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Arsya Azila dan tergugat atas nama Devina Syafira dipersilakan masuk di ruangan sidang. Selamat siang. Apakah para pihak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Silakan tergugat membacakan dupliknya. Baik, terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang dengan perihal duplik atas replik penggugat nomor 31/D/2024/Padang. Dengan hormat, saya Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang sebagai tergugat dalam perkara ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut, bahwa seluruh dalil penggugat dalam repliknya tetap kami bantah, kecuali yang secara tegas kami akui bahwa pemberhentian jabatan wakil rektor merupakan tindakan manajerial, bukan tindakan administratif kepegawaian yang memerlukan prosedur persidangan seperti pemecatan ASN, bahwa evaluasi kinerja internal telah dilakukan meskipun secara administratif tidak bersifat publik karena menyangkut efektivitas tugas dan fungsi struktural yang bersifat strategis, bahwa tidak ada keharusan menyampaikan peringatan tertulis dalam konteks pencabutan mandat jabatan struktural yang bersifat non-permanen dan berdasarkan pertimbangan organisasi, bahwa kerugian yang didalilkan penggugat bersifat asumtif dan tidak didukung bukti konkret mengenai hilangnya hak-hak ASN, bahwa tergugat tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang diterbitkan adalah bentuk kewenangan sah yang melekat pada jabatan rektor. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang memberikan perkara ini agar menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan keputusan yang disengketakan tetap sah dan mengikat. Padang 27 Mei 2024, hormat saya, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Profesor Devina Syafira Yasmin. Terima kasih yang mulia. Penggugat, apakah ada tanggapan? Boleh saya menanyakan sesuatu? Baik, persilakan. Jadi setelah saya menerima surat pemberhentian itu, saya itu mengajukan surat keberatan kepada Anda, Prof. Tapi kenapa Anda itu tidak menanggapi? Saya hanya mengikuti prosedur yang ada aja, karena itu prosedur yang harus saya ikuti. Baik, apakah ada lagi? Cukup yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Panitia, tanggal berapa? Selasa 10 Juni 2024 yang mulia. Baik, sidang ditunda sampai 10 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk pembuktian. Sidang ditutup. Sidang perkara nomor 31/D/2024/PT UN Padang Selasa 10 Juni 2024 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim.
sidang pengadilan tata usaha negara Padang dengan registrasi perkara nomor 31-G/2024-PT UN yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda pembuktian alat bukti dan saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Aziza dan tergugat Ibnu Syafira disilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, selamat siang. Apakah para pihak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis. Silakan penggugat menyerahkan dan tergugat menyerahkan bukti-bukti tertulis. Baik, bagaimana tanggapan saudari penggugat? Apakah ada tanggapan atas bukti yang disampaikan oleh pihak tergugat? Tidak ada. Untuk saudari penggugat, apakah ada? Tidak ada. Baik, izinkan saya menanyakan beberapa hal, terutama untuk saudari penggugat. Di sini pada replik yang Anda sampaikan pada persidangan sebelumnya, pada poin 3, narasi yang Anda sampaikan di sini adalah penggugat tidak pernah diberi ruang pembelaan atau kesempatan untuk menjawab tuduhan ketidaksesuaian kinerja. Apakah sebelumnya Anda pernah memberikan pembelaan atau menyampaikannya di ruangan publik tempat Anda bekerja, atau hanya disampaikan secara komunikasi dua arah? Melalui komunikasi dua arah. Kenapa tidak disampaikan secara publik aja? Karena saya rasa saya tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja dan tidak ingin membuat suasana rekan kerja saya itu jadi panas dan rawi. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kepada saudari tergugat? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Jadi saya akan menanyakan kenapa Anda itu tiba-tiba memberhentikan saya tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, Prof. Dan saya itu nggak pernah yang namanya menerima surat peringatan secara tertulis dan nggak pernah menerima surat hasil evaluasi kinerja atas nama saya sendiri. Kenapa? Tidak pernah mengeluarkan surat peringatan dan saya bersama majelis rektorat melakukan musyawarah secara tertutup untuk mengeluarkan SK pemberhentian terhadap saudara. Prof, tadi kan disebutin saya melanggar kode etik. Kode etik mana yang salah? Kode etik ini menurut saya hanya dituliskan untuk sivitas akademika ya, isi pada panjang dan tidak dipublikasikan. Maka kami majelis rektorat akan menerbitkan secara tersurat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara. Berarti nanti untuk bukti perihal pelanggaran kode etik ini hanya disampaikan dalam ranah civitas akademika saja. Iya. Terima kasih. Ada tanggapan lagi dari pihak tergugat? Baik, terima kasih. Baik, sidang pembuktian selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan pada sidang berikutnya. Panitia tanggal berapa? Selasa 1 Juli ya, Mulia. Baik, sidang ditunda sampai 1 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang ditutup. Sidang perkara nomor 31/D/2024/PT Padang Selasa 1 Juli 2024 akan dimulai. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan registrasi perkara nomor 31-G/2024-PT UN Padang yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda penyampaian kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Aziza dan tergugat atas nama Ibnu Syafira dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, selamat pagi. Apakah para pihak di sini dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia.
Baik, agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Silakan penggugat menyampaikan kesimpulannya. Izin yang mulia, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, kepada perihal kesimpulan gugatan dalam perkara nomor 31/2024 PT UNPD, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Naura Arsya Azila, SPD MSN, yang beralamatkan di Jalan Sud ST Syambil dan Suti Biksu nomor 57A Padang Panjang. Sebagai penggugat dalam perkara ini, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pemberhentian saya sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya manusia dan umum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa pemberhentian tersebut dilakukan tanpa prosedur yang benar, tanpa alasan yang sah, dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan kepada saya, bahwa keputusan tersebut telah merugikan hak dan kedudukan hukum saya sebagai pejabat yang sah dalam jabatan tersebut. Oleh karena itu, saya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT 2024, memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, memulihkan kedudukan saya sebagai Wakil Rektor bidang SDM dan Umum ISI Padang Panjang sampai masa jabatan berakhir, memberikan ganti rugi imaterial atas kerugian nama baik dan kedudukan saya. Demikian kesimpulan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya tetap kepada gugatan saya. Terima kasih. Baiknya, dipersilakan untuk tergugat menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang, dengan perihal kesimpulan jawaban dalam perkara nomor 31/G/2024/PT Padang. Dengan hormat, saya yang berdatangan di bawah ini, Profesor Devina Safira Yasmin, SHMH, sebagai kuasa hukum Rektor ISI Padang Panjang, tergugat dalam perkara ini dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa keputusan Rektor ISI Padang Panjang nomor 1314 IT7 KPT 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pemberhentian penggugat sebagai Wakil Rektor bidang SDM dan Umum telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi dan telah melalui prosedur administratif yang benar, bahwa tidak terdapat pelanggaran hak atau prosedur yang merugikan penggugat secara hukum. Oleh karena itu, maka memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa keputusan Rektor tersebut sah dan mengikat secara hukum, menetapkan agar penggugat tidak berhak atas jabatan Wakil Rektor bidang SDM dan Umum ISI Padang Panjang. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Panitia tanggal berapa? Selasa 8 Juli 2024 yang mulia. Baik, sidang ditunda sampai 8 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Sidang ditutup. Action. Sidang perkara nomor 31/G/2024/PTUN Padang 8 Juli 2024 akan dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk di ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan registrasi perkara nomor 31/G/2024/PTUN Padang yang mengadili perkara sengketa pemberhentian jabatan Wakil Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Agenda penyampaian kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Naura Arsya Azila dan Devina Safira sebagai tergugat dipersilakan masuk di ruangan sidang. Baik, selamat pagi. Apakah para pihak yang hadir di sini siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Mohon para pihak didengarkan dan dicermati dengan seksama.
Setelah memeriksa seluruh alat bukti, mendengar keterangan para pihak, dan mempertimbangkan fakta serta hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang nomor 1314-IT7-KPT-2024. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan penggugat sebagai Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum Institut Seni Indonesia Padang Panjang periode 2023-2027. Dengan keputusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, para pihak dapat menerima atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Selamat datang Ibu. Ya, mau mengambil salinan keputusan ya? Iya. Boleh dibantu untuk nomor perkara berapa? Nomor perkara 31G 2024. Ini ya Ibu, salinan keputusannya. Kasih ya Mbak.